Halo teman-teman pecinta serial Korean drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Kali ini, saya ingin membahas serial Korean drama Squid Game. Dengan judul asli Ojing Eo Game, yang berarti permainan cumi-cumi. Drama ini bergenre action, thriller, dan misteri. Berdurasi sepanjang 9 episode dan dirilis pada tanggal 17 September 2021. Saat ini Squid Game mencapai rating pertama di Netflix dan sukses besar baik di Korea maupun di dunia internasional. Para pemeran dari serial K-drama Squid Game ini adalah Lee Jong Jae. Ia lahir di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1972 dan mengawali karir sebagai model busana, sebelum akhirnya masuk ke dunia film di tahun 1993. Sudah lebih dari 30 judul film dan 10 serial drama yang ia perankan. Dan serial Squid Game adalah serial dramanya yang ke-11. Dalam serial Squid Game, ia berperan sebagai tokoh utama bernama Song Gi-hun dengan nomor peserta 456. Ia adalah seorang mantan pekerja pabrik mobil yang terlibat dalam demo buruh dan memilih untuk resign. Setelah itu ia berusaha berjualan, namun tidak sukses, dan berakhir sebagai supir dengan penghasilan minim. Akhirnya ia kecanduan judi dan memiliki banyak hutang. Istrinya memutuskan untuk bercerai dan membawa anak perempuan mereka pergi bersamanya. Melihat ibunya yang sudah tua dan sakit, Gi-hun terpaksa mengikuti game ini demi mendapatkan uang untuk membiayai operasi ibunya. Park Hae-soo. Ia lahir di Suwon, Korea Selatan pada tahun 1981 dan memulai debut aktingnya di tahun 2017. Dalam serial Squid Game, ia berperan sebagai Cho Sang-woo dengan nomor peserta 218, teman masa kecil Gi-hun yang memiliki prestasi akademis membanggakan. Dalam karirnya, ia menjadi kepala tim investasi di sebuah perusahaan sekuritas. Karena keserakahannya, ia menyalahgunakan dana klien-kliennya dan mengalami kerugian yang sangat besar. Akibatnya ia menjadi buronan dan harus bersembunyi dari kejaran polisi. Ia membohongi ibunya dan berdalih sedang dinas kantor ke luar negeri. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan mengikuti game supaya dapat memenangkan hadiah uangnya dan menebus kebebasannya kembali. Jong Oh-yen. Ia lahir di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1994 dan mengawali karir sebagai model di usia 16 tahun. Squid Game adalah serial drama pertamanya. Dalam serial Squid Game, ia berperan sebagai Kang Se-pyok dengan nomor peserta 67. Ia adalah imigran dari Korea Utara yang masuk ke Korea Selatan bersama adik laki-lakinya. Se-byok memutuskan ikut acara game ini demi mencari biaya untuk membawa ibunya dari Korea Utara dan tinggal bersama mereka di Korea Selatan. Wi Ha-chun. Ia lahir di Jeonnam, Korea Selatan pada tahun 1991 dan mulai masuk ke dunia perfilman di tahun 2012. Sudah cukup banyak film dan serial drama yang ia perankan. Dan dalam serial Squid Game ini ia berperan sebagai Hwang Jun-ho, seorang polisi yang nekat masuk dan menyamar sebagai salah satu petugas game demi mencari kakaknya yang hilang. Anupam Tripathi. Ia lahir di New Delhi, India pada tahun 1988 dan pindah ke Korea Selatan pada tahun 2010. Kemudian ia mulai belajar akting dan masuk ke dunia perfilman di tahun 2014. Telah cukup banyak film dan serial drakor yang ia perankan. Dan di serial Squid Game ia berperan sebagai Abdul Ali, peserta nomor 199. Ia adalah seorang imigran dari Pakistan yang terpaksa ikut main dalam game karena bosnya terus menghindar untuk membayar 6 bulan gajinya dengan alasan kesulitan uang. Oh Yong-soo, aktor kelahiran Korea tahun 1944 ini, mulai masuk ke dunia perfilman pada tahun 1998. Di dalam serial Squid Game ini ia berperan sebagai Oh Il-nam
yaitu peserta nomor 1. Ia menderita tumor otak dan memilih ikut game dengan alasan tidak memiliki kegiatan lain dalam menanti hari kematiannya. Ho Song-tae. Ia lahir di Busan, Korea Selatan pada tahun 1976. Sudah puluhan film dan serial drama ia perankan sejak tahun 2012. Di dalam serial Squid Game ini, ia berperan sebagai Jang Dek-soo, yaitu peserta nomor 101. Ia adalah seorang anggota gangster yang terlilit hutang kepada atasannya sehingga dikejar-kejar dan diancam akan dibunuh. Kim Julyong. Ia lahir di Korea pada tahun 1976 dan mulai aktif di dunia perfilman di tahun 2000. Di dalam serial Squid Game, ia berperan sebagai Han Minyo, yaitu peserta nomor 212. Ia berkarakter blak-blakan dan manipulatif. Bergabung ke dalam tim Dek-soo, namun kemudian dicampakkan karena dianggap tidak berguna. Ia sangat kecewa dan dendam pada Dek-soo. Berikut ini ringkasan dari serial drama Squid Game. Song Gi-hun betul-betul berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Setelah ikut dalam demo buruh besar-besaran pada manajemen pabrik tempatnya bekerja, Gi-hun resign, namun gagal dalam usahanya membuka kios. Istrinya pun meninggalkannya dengan membawa anak perempuan mereka satu-satunya yang berusia 10 tahun. Ia kehilangan arah hidup, berjudi demi mencoba peruntungan, namun terjebak dalam lilitan hutang yang mencekik leher. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua, tapi masih harus bekerja demi membiayai hidup mereka. Saat putus asa, ia diajak ikut acara game oleh seseorang yang misterius. Karena tidak menemukan jalan keluar, akhirnya ia memutuskan ikut acara tersebut. 456 peserta dibawa ke lokasi rahasia. Dengan seluruh petugas yang juga tidak saling mengenal satu sama lain, semua peserta dipanggil dan dikenali dengan nomor pada kaos dan jaket mereka. Seluruh peserta yang hadir harus menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti acara game. Semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta dan seluruh petugas dipantau oleh puluhan CCTV dan berada di bawah pengawasan seorang frontman. 6 game dalam 6 hari. Tidak ada yang tahu game apa yang harus mereka mainkan besok. Tidak ada persiapan yang dapat mereka lakukan. Tidak ada yang menyangka bahwa game yang diberikan adalah game sederhana yang semua orang pernah mainkan di masa kanak-kanak. Dan tidak ada yang lebih menyangka lagi bahwa walaupun sederhana, konsekuensi dari game yang mereka ikuti sangat fatal. Game pertama, Green Light, Red Light. Semua peserta diberi waktu 5 menit untuk berlari secepat mungkin menuju garis finish. Mereka hanya diberitahu bahwa yang tidak masuk garis finish akan dieliminasi. Sebuah boneka robot raksasa menjadi penentu. Saat ia selesai bernyanyi dan menengokkan kepalanya, peserta yang masih bergerak akan dieliminasi. Dalam 5 menit, lebih dari setengah dari seluruh peserta mati dibunuh. Di saat itulah, semua orang sadar apa artinya kekalahan dalam game yang mereka ikuti. Menurut aturan yang mereka tanda tangani, bila mayoritas peserta yang tersisa memilih untuk berhenti bermain, maka permainan dihentikan dan mereka boleh pulang. Mereka diperlihatkan uang yang dapat dimenangkan, dan semua orang terpana. Total hadiah uang yang dapat dimenangkan peserta yang berhasil melewati 6 game adalah 45,6 miliar won. Akhirnya mereka mengikuti voting. Banyak yang menjadi bimbang dan memutuskan untuk melanjutkan permainan. Namun, di saat penentuan, peserta nomor 1 memilih untuk meninggalkan game. Akhirnya semua peserta dikembalikan ke tempat awal mereka dijemput. Saat kembali pada kehidupan masing-masing, mereka kembali ke dalam permasalahan mereka. Kegalauan, penyesalan, ketidakberdayaan, bahwa mereka memang tidak punya cara
untuk mengatasi kesulitan keuangan mereka. Hingga saatnya, organisasi game kembali memberikan kesempatan pada mereka untuk kembali ke dalam game. Wang Junho, seorang polisi yang sedang mencari kakaknya yang hilang, menemukan petunjuk bahwa kakaknya terlibat suatu hal yang juga melibatkan Gi-hun. Namun Gi-hun tidak mau memberikan informasi apapun. Nekat, Junho memutuskan mengikuti Gi-hun, dan ia menyusup sebagai salah satu petugas. Game kedua, Honeycomb. Tanpa petunjuk, peserta diminta untuk memilih dari 4 bentuk yang tersedia: segitiga, lingkaran, bintang, dan payung. Sang Woo yang berhasil menebak jenis game apa yang akan dimainkan, memilih bentuk termudah. Namun tidak memberikan petunjuk kepada teman-temannya, bahkan kepada Gi-hun. Akibatnya Gi-hun memilih bentuk tersulit, yaitu payung. Ternyata mereka diberi permen honeycomb, yaitu permen berbentuk pipih yang dicetak dalam 4 bentuk, yaitu segitiga, lingkaran, bintang, dan payung. Masalah yang harus mereka selesaikan dalam 10 menit adalah mereka harus memotong permen hanya dengan menggunakan jarum, dan bentuk permen yang dihasilkan harus sempurna. Bila bentuknya rusak, maka mereka akan dieliminasi. Tentunya Sang Woo dengan mudah mampu menyelesaikan game. Sementara Gi-hun makin panik karena bentuk payung adalah yang paling sulit. Untungnya di menit terakhir, tak sengaja ia mendapatkan jalan keluar, dan aksinya segera diikuti oleh peserta-peserta lainnya. Sementara, seorang peserta yang berprofesi sebagai dokter, yaitu nomor 111, ternyata berkomplot dengan beberapa petugas untuk mengambil organ tubuh dari mayat-mayat peserta yang tereliminasi dengan imbalan informasi mengenai jenis game selanjutnya. Saat ia diberitahu bahwa akan terjadi kerusuhan, ia segera mendekati Deksu, peserta nomor 101, yang memiliki tim terkuat, dengan imbalan informasi jenis game apa yang akan mereka temui esok harinya. Deksu adalah anggota gangster yang terbiasa berperilaku brutal, curang, dan seenaknya. Dan dialah yang sengaja memicu kerusuhan, juga pembunuhan massal terhadap peserta-peserta lainnya. Hingga saat kerusuhan berakhir, 28 peserta tewas, dan hanya tersisa 80 peserta. Dengan masuk ke dalam tim Deksu, si dokter memberitahukan jenis game yang akan mereka hadapi besok. Mengetahui hal ini, Deksu mengumpulkan anggota pria yang fisiknya kuat dan menyingkirkan Minyo, si nomor 212. Minyo yang tidak mendapat tempat di tim Deksu, akhirnya memilih masuk ke dalam tim Gi-hun. Sementara Sebyok mengajak Ji-yong untuk bergabung juga. Game ketiga, Tug of War, atau yang kita kenal tarik tambang. Namun game ini taruhannya bukanlah seperti tarik tambang biasa. Peserta yang kalah akan tertarik maju dan bergelantungan pada tali yang diikat pada tangan mereka. Kemudian tali akan dipotong sehingga peserta yang kalah jatuh ke dalam lubang di antara 2 platform raksasa dan mati. Tim Gi-hun praktis menjadi tim paling lemah dengan 3 anggota wanita bertubuh kurus dan 1 anggota pria tua. Beruntung si kakek peserta nomor 1 ternyata memiliki banyak strategi bagus sehingga menguntungkan tim Gi-hun. Tim Gi-hun memenangkan game ketiga dan berhasil mempertahankan nyawa mereka. Sementara si dokter kembali menghilang. Ia kembali melakukan operasi pengambilan organ tubuh untuk diselundupkan dan dijual ke pasar gelap. Rupanya Junho menyamar sebagai petugas yang juga adalah komplotan dari sindikat penyelundup ini. Dan kini ia dibawa oleh salah satu anggota sindikat untuk masuk ruang operasi dan bersiap-siap mengantarkan organ-organ tersebut keluar dari markas untuk diberikan kepada penadah. Masalah terjadi saat petugas tidak dapat menginformasikan jenis game esok harinya kepada dokter.
Perselisihan mengakibatkan mereka saling serang dan kejar-kejaran. Akibatnya, frontman mengetahui rahasia sindikat penyelundup tersebut dan membunuh mereka. Sementara Junho yang ketahuan oleh anggota sindikat pun terpaksa membunuhnya dan menemukan ruangan frontman berikut dengan semua data peserta game. Dan akhirnya ia menemukan bahwa ternyata kakaknya yang ia cari adalah pemenang game 5 tahun yang lalu. Frontman menggantung tubuh-tubuh tak bernyawa dari petugas-petugas yang terlibat sindikat perdagangan organ tubuh secara ilegal dan juga peserta nomor 111, yaitu si dokter yang membantu sindikat tersebut. Ia mengingatkan bahwa semua pelaku kecurangan dan ketidakadilan akan dieliminasi. Semua peserta diperintahkan memilih seorang partner. Sang Woo memilih Ali. Akibatnya Gi-hun bingung dan terpaksa memilih si kakek peserta nomor 1. Sementara Minyo yang panik karena tidak mendapatkan partner ditarik oleh petugas. Game keempat, Marble. Setiap orang diberi 10 buah kelereng. Di luar dugaan semua orang, ternyata peraturan game ini adalah seseorang dalam 30 menit harus mendapatkan seluruh kelereng partnernya untuk memenangkan game. Akibatnya semua peserta dipaksa untuk melawan orang terdekatnya. Bahkan ada pasangan suami istri yang menjadi partner, maka artinya yang satu harus mengorbankan yang lain. Sungguh dilema. Kekejaman Sang Woo makin terlihat. Saat ia hampir kalah, ia mengelabui Ali dengan menyuruhnya mendata peserta lain dan mengambil seluruh kelereng Ali. Akibatnya Ali kalah dan dieliminasi. Gi-hun yang terpaksa harus melawan si kakek menjadi panik saat kakek menjadi pikun dan tidak mau bermain. Melihat kondisi kakek yang semakin pikun dan bahkan bicara melantur, Gi-hun juga sempat mengelabui si kakek. Namun, di detik terakhir, si kakek mengatakan bahwa ia mengetahui siasat Gi-hun dan ia bersedia menyerahkan kelereng terakhirnya untuk Gi-hun. Kakek juga akhirnya memberitahukan nama aslinya kepada Gi-hun, yaitu U Il-nam. Gi-hun menangis saat meninggalkan si kakek dan mendengar suara tembakan yang mengakhiri hidup si kakek. Sementara Sebyok yang berpasangan dengan Jiyong tidak menyangka bahwa Jiyong bersedia mengorbankan dirinya dan mengalah padanya. Akibatnya Jiyong pun dieliminasi. Saat kembali ke ruangan utama, Deksu kaget melihat Minyo masih hidup. Ternyata Minyo memang tidak dieliminasi karena dianggap anak bawang. Pasangan suami istri yang terpaksa harus saling lawan berakhir dengan kekalahan sang istri. Sang suami yang stres dan berduka akhirnya bunuh diri. Game kelima, Glass Stepping Stone. Peserta yang tersisa adalah 16 orang, dan mereka disuruh menyeberangi jembatan tinggi yang berlantai kaca. Tantangannya adalah, dari 2 jembatan yang tersedia, masing-masing memiliki lempengan kaca anti pecah dan kaca biasa secara acak. Peserta yang salah injak akan berakhir jatuh dari ketinggian yang pastinya akan mencabut nyawanya. Junho yang telah berhasil mendapatkan cukup bukti mengenai organisasi game dan hampir ketahuan, segera melarikan diri dengan berenang keluar dari pulau tempat game itu dilaksanakan. Namun frontman yang jeli segera mengejar Junho. Dan saat Junho terdesak, frontman membuka identitasnya. Junho sangat terkejut melihat bahwa frontman adalah kakaknya yang ia cari. Tanpa ragu, frontman menembak Junho, dan Junho jatuh ke laut. Akhir dari game kelima menyisakan 3 orang peserta terakhir yaitu Sang Woo, Sebyok, dan Gi-hun. Namun Sebyok yang terkena pecahan kaca terluka parah. Ia meminta Gi-hun berjanji bahwa siapapun dari mereka berdua yang menang
akan merawat keluarga yang ditinggalkan. Melihat Sebyok yang kritis, Gi-hun mencoba memanggil bantuan. Namun saat Gi-hun lengah, Sang-woo membunuh Sebyok. Game terakhir adalah Squid Game, dengan Sang-woo dan Gi-hun sebagai peserta final. Sang-woo tanpa ragu mencoba membunuh Gi-hun. Namun Gi-hun berhasil melumpuhkan Sang-woo. Di luar dugaan, Gi-hun menyatakan mundur dari game. Ia tidak ingin Sang-woo dibunuh apabila ia menang. Namun Sang-woo memilih bunuh diri dan berpesan agar Gi-hun menolong ibunya. Gi-hun akhirnya dikirim kembali ke tempat awal ia dijemput. Ia kembali ke rumahnya, namun hanya bisa menemukan mayat ibunya. 1 tahun berlalu, dan Gi-hun yang masih belum bisa menerima semua tragedi ini, hidup dalam kekosongan. Ia bahkan tidak menyentuh uang hadiah yang diterimanya. Hingga ia diberi kartu undangan dengan menyebutkan Ganbu, yang mengingatkannya pada si kakek Uilnam. Dan ia menemui kakek Ilnam. Ia sangat marah saat mengetahui bahwa kakek Ilnam yang menjadi host dari game tersebut. Kakek Ilnam yang sekarat menceritakan alasannya mengadakan acara tersebut dan menyatakan keprihatinannya pada rasa kemanusiaan yang saat ini sulit untuk ditemui. Dan akhirnya ia meninggal. Gi-hun akhirnya menemui adik Sebyok dan memenuhi janjinya pada Sebyok. Ia membawa adiknya kepada ibu Sang-woo dan memberikan sebagian dari uang hadiahnya kepada ibu Sang-woo karena merasa itu memang adalah bagian yang pantas Sang-woo dapatkan. Saat Gi-hun berencana menemui anaknya yang telah dibawa ke Amerika oleh ibunya dan papa tirinya, di saat yang bersamaan, Gi-hun melihat rekruter game yang dulu juga merekrutnya. Ia tak berhasil mengejarnya, namun berhasil mendapatkan kartu namanya dari orang yang sempat didekati rekruter itu. Ia lalu menghubungi nomor telepon yang tercantum, dan tanpa mempedulikan larangan dari orang itu, ia menyatakan bahwa ia akan terus berusaha menyelidiki organisasi tersebut. Untuk saat ini di Indonesia, serial ini bisa disaksikan lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia di channel Netflix. Demikian ulasan dan ringkasan serial Korean drama Squid Game. Teman-teman silakan like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia. Sampai jumpa.